Ya pemirsa, lagi dan lagi penipuan rekrutmen CPNS menelan korban di Tangerang, Banten. Bahkan penipuan dengan modus serupa juga menimpa salah satu calon taruna Akpol di Depok, Jawa Barat. Pria berusia 31 tahun di Depok, Jawa Barat berurusan dengan hukum karena diduga menipu peserta seleksi Akademi Kepolisian. Tak tanggung-tanggung, lelaki berinisial DY tersebut meminta uang 1,6 miliar rupiah sebagai syarat kelulusan calon taruna Akpol. Ia meyakinkan korban dengan mengaku punya relasi pejabat tinggi di Mabes Polri. Dari tangan tersangka, aparat menyita kwitansi, bukti transfer uang hingga sertifikat tanah. Penipuan itu terbongkar karena korban melapor ke kepolisian. Alhasil, tersangka harus mendekam di sel tahanan dan terancam hukuman 4 tahun penjara. Polisi juga menangkap 3 pria yang diduga menipu puluhan orang peserta rekrutmen calon pegawai negeri sipil di Tangerang, Banten. Para korban diminta uang jutaan rupiah agar bisa lulus ujian seleksi CPNS. Saat ditangkap, ketiganya bahkan sempat menyerang polisi dengan senjata tajam. Ketiga tersangka pun harus ditahan di balik jeruji guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Meski sudah dilaksanakan secara daring, sistem seleksi pada rekrutmen CPNS masih saja bisa disusupi joki. Seperti yang terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan. Seorang mahasiswa berprestasi tertangkap tangan mengikuti ujian untuk salah satu peserta seleksi CPNS. Perbuatannya terbongkar lantaran hasil ujiannya cukup spektakuler, menempati urutan ketiga terbaik. Terlebih, foto yang tertera pada KTP berbeda dengan foto di formulir ujian. Ya, maraknya penipuan juga dipicu lemahnya sistem pengawasan hingga penindakan yang tidak terintegrasi dengan baik. Jadi joki itu tetap ada. Nah, itu bagaimana cara menyelesaikan? Ya sistemnya. Kan nggak sulit itu kan cuma teknologi. Bagaimana memastikan bahwa yang ujian itu asli bukan joki, dan di situ tidak ada siapa-siapa, kan bisa disiapkan. Ya karena tidak terlalu niat serius saja untuk membenahi. Besarnya keinginan menjadi abdi negara tak jarang membuat banyak orang berspekulasi memilih jalan pintas karena kurang percaya diri. Fenomena lama yang selalu berulang karena yang pertama dari sisi pencari pekerjaan itu ingin mendapatkan satu proses instan ya. Jadi tidak yakin bahwa dirinya akan berhasil tanpa harus meminta bantuan pihak lain. Bahkan sebagian orang rela mengeluarkan uang ratusan juta rupiah agar bisa lulus ujian seleksi. Praktik calo ini juga kerap dikaitkan dengan keterlibatan oknum di sebuah institusi, namun sulit dideteksi. Modus penipuan bisa menjadi ancaman serius bagi para calon pelamar seleksi CPNS maupun taruna Akademi Kepolisian apabila tidak waspada. Lalu sebenarnya apa saja ya ciri-ciri dari modus penipuan ini? Pertama, penipu akan menjanjikan kelulusan tanpa seleksi atau bisa dibilang seleksi abal. Kemudian sindikat tersebut sering meminta tarif untuk bisa masuk aparatur sipil negara. Bahkan sebagian diantaranya diminta untuk membayar setelah dinyatakan lulus. Selanjutnya mereka akan mengaku sebagai petugas ataupun panitia seleksi CPNS dengan menunjukkan surat keputusan atau SK palsu. Dan yang terakhir, mereka akan memberikan ancaman pembatalan kelulusan melalui sambungan telepon apabila nominal yang diinginkan tidak dipenuhi. Nah, guna menghindari penipuan, kunci bagi para calon ASN maupun taruna Akpol adalah harus percaya pada kemampuan diri dan banyak berlatih. Nah, yang perlu Anda ingat bahwa instansi resmi pemerintah tidak akan pernah meminta uang ataupun gratifikasi terhadap calon pelamar untuk bisa lolos seleksi CPNS maupun taruna Akademi Kepolisian. Sehingga bagi Anda yang mengalami hal ini, segera laporkanlah ke pihak berwenang. Tim Liputan melaporkan.